Di dunia tipu-tipu. Nah, kayaknya Kak Ibrahim ini salah jurusan dan salah kerjaan ya kayaknya ya. Seharusnya lebih ke penyanyi ya. Abang tukang gerep, mari sih. Kan? Karena relasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tukar dengan waktu dan uang. Menurut aku ya gitu. Ya. Menurut aku sih tetap lingkungan pendidikan itu perlu dibenahi. Remember, education is not free. Ya ampun. Halo guys, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ya. Terima kasih. Ini loh aku belum. Hai Kak Ibrahim. Halo Mbak Kesia, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Oh, puji Ntar, Tuhan baik. ini namanya Kak Ibrahim, namanya panjangnya siapa? Aku dipanggilnya TB. Kadang kalau teman-teman aku manggilnya si TB gitu. Kenapa TB? Karena aku dulu terkenal sama julukan ini, tutup besi. Tutup besi. Iya, tutup Ada- besi itu kalau misalnya aku ini sejarah teman-teman aku aja ya. Jadi Oke. teman-teman aku manggil aku TB. Tapi itu tuh singkatan sebetulnya. Tebener gitu. Tebener tuh kalau bahasa Sunda, kalau dalam bahasa Indonesianya tuh nggak bener orangnya. Karena kadang aku tuh ngaco aja sendiri kayak kok aku suka mainin tutup besi dulu gitu. Makanya jadi TB manggilnya. Jadi TB. Nggak, soalnya waktu itu kan pertama kali kita ketemu kan Kak Ibrahim kan sempat minta nomorku kan, karena memang ada ya sesuatu yang diperlukan. Terus aku tanya, kakak namanya siapa? Bagus. Oh iya. Terus akhirnya tiba-tiba jadi Baim. Terus tiba-tiba jadi Ibrahim. Jadi yang benar itu yang mana? Ini tiba-tiba jadi TB. Ya biar kelihatan beda aja kan aku outsider di sini. Oke. Kalau bahasa Jawa aku cuma taunya seket ya. Seket itu berapa? Seket itu 50. Oh. Enggak. Aku kan bukan orang sini. Saya kan anak bawang di sini ya. Iya, kalau seket itu kan karena aku mungkin punya pengalaman ya pernah trading lah coba-coba. Tapi kan trading itu 50-50 jadi seket ya. Oh, gitu. jadi seket. Oke. Oh ya, Kak Ibrahim ini orang mana? Kalau tadi kan bilang Sunda ya? Iya, aku aslinya orang Bandung. Cuman dulu aku lahir di Depok. Depok, Jakarta. Depok, Jawa Barat. Oh, Depok. Iya. Depok itu Jawa Barat. Oh, oke. Jadi kalau yang mungkin mau masuk Jakarta itu kayaknya Bekasi kayak. Oh, alah. ampun. Enggak. Enggak, tetap kok Bekasi itu Jawa Barat. Kalau Kak ini berarti Kak Ibrahim kuliahnya di mana? Mau dirahasiakan apa gimana daerahnya nih? aja, daerahnya. Oh iya. Iya sebenarnya kan nggak apa-apa tuh. Kan kita tidak menjelekan suatu instansi atau universitas atau jurusan kan. Tapi aku malu gimana nih? Aduh, ini merendah untuk meroket, tolong. Ya aku dulu kuliahnya di Bandung aja. Di Bandung aja. Di oke. Bandung aku kuliah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun itu seharusnya kedokteran ya? Enggak juga sih enggak juga. gitu. Ya kalau pengalaman bapak aku zaman dulu sih kuliahnya itu jurusan yang sangat saintifik banget tuh biasanya 5 tahun kayak teknik, kedokteran mungkin atau Karena jurusan-jurusan kayak gitu sih. Soalnya kan ada yang bilang maksudnya ada kayak pepatah itu ngomong jangan kalian itu selesai kuliah sesuai waktunya, tapi harus tepat waktu. Bukan, apa sih tepat waktu atau apa sih? Tolong bantu saya. Tepat waktu. Pokoknya jangan kayak misalnya standarnya 4 tahun ya kita nggak apa-apa juga maksudnya lebih menikmati gitu loh. kuliah gitu ya. Iya, kayak gitu. Kan pokoknya ada pepatah yang kayak gitu kok. Kalau Gak usah aku sih- cepat-cepat gitu. Iya, kalau aku sih lumayan sih sebetulnya menikmati ya. Emang kalau dulu Cece Keisha itu di mana kuliahnya? Karena Kak Ibrahim merahasiakan, aku juga kan merahasiakannya. Oh iya ya benar juga ya. Aku di Surabaya. Nah, Oh. kalau Kak Ibrahim dulu itu di jurusan apa? Kalau boleh Jurusannya tahu. aku teknik. Teknik.
Tapi maksudnya kalau ditarik dari sekarang ini berarti tidak ada sangkut pautnya ya? Sebetulnya enggak. Enggak. Ya. Tapi apakah dengan itu Kak Ibrahim ini menyesal nggak dengan mengambil jurusan itu? Oh, justru awalnya aku agak menyesal. Karena? Menyesal tuh dalam artian ya gue udah kuliah nih 5 tahun capek-capek ya. Kenapa aku harus pindah jurusan gitu. Jurusan maksudnya nanti kalau aku kerja nggak masuk ke bidang yang sama kan. Ya aneh sih gitu. Ngapain kayak bayar kuliah mahal-mahal gitu. Tapi ternyata balik lagi ya pada saat aku mau lulus itu kata dosen wali aku ya. Itu dia mengatakan aku itu harusnya mengikuti kata hati. Oke. Jadi maksudnya gimana? Ya mungkin aku nggak bagus nih di keilmuan teknik ini gitu. Tapi rezeki kamu itu sebetulnya ada di luar sana gitu. Jadi yang harus menemukannya tetap diri aku sendiri. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami substantial crisis ya, hati-hati ya gitu. Jangan sampai telat menentukan pilihan. Oh, ya, gitu. Loh, tapi, itu kata-kata Mutiara. Oke, quote of the day. Tapi kalau Kak Ibrahim itu awal pemilihan jurusan itu memang dari hati, memang keinginan sendiri atau dari orang tua atau ikut-ikut teman? Kalau dulu sih aku pilihan sendiri gitu. Jadi waktu itu aku disuruh ngisi form ya. Ngisi formnya itu jadi kayak form gini. Jadi ada form penerimaan mahasiswa. Nah, aku ngisi nih formnya. Udah dari situ ya udah aku kumpulin aja ke rektorat, selesai gitu. Tahun 2015 pada saat itu. Oke, wih tahun 2015 aku baru lulus SMP. Iya, gue lulus SMP. Oh, aku berarti udah tua ya. Emang sekarang umur berapa berarti Kak Ibrahim? Wih, nanti minta kue ulang tahun ke aku. Enggak. Aku umurnya 26. 26. Emang lahir tahun berapa? Bulan berapa? 97 Februari. 97 Februari. Tanggal berapa? Nah, bener ya. Ini mau minta kue ulang tahun. Enggak, soalnya banyak loh Februari loh. 97 ya. Berarti aku Februari seumuran. akhir. Oh, akhir. 26, 28. Ya, mendekati lah. 30, 31. Enggak ada. aku ulang tahun 4 tahun sekali ya. Oh, berarti iya, 30. bener ya. Berarti? Hah? Iya, tahun kabisat. Oh. Bener. 30 gak sih? Iya, jadi kalau Februari itu kan 28. 29. Tapi dia kan biasanya perkelipatan 4 kayak 2016, 2020. Nah, nanti 2024 baru kabisat lagi. Iya. Oh iya. Berarti seharusnya umurnya makin maksudnya lebih lama nambahnya ya. Kan nanti sesuai tanggal Oh iya bener. Iya gak sih? Iya Kesha gak usah ini. Nanti tinggal ini aja berangkat ke bulan. Astaga. Iya. Naik apa coba? Itu tinggal pesan pesawatnya. Enggak lah. Tapi kalau kayak gitu Kak Ibrahim berarti bikin acara atau syukuran ulang tahunnya itu tanggal berapa berarti kalau nggak ada di tanggal 29? Aku mah syukurannya tergantung kapan aku maunya gitu. Kayak kemarin gitu ya. Aku sekalian ngelaksanain syukuran itu sekalian pada saat aku melamar calon gitu. Jadi akhirnya dari situ kehidupan aku ya balik lagi ya karena tadi emang udah nih menentukan pilihan setelah aku lulus gitu. Aku sempat diskusi dulu dengan calon ya pasangan aku gitu. Masalahnya apakah dia akan menerima gitu kan gitu. Karena aku juga nggak mau dia menyesal. Menyesal karena apa? Ya karena kan kalau kerja kan maksudnya itu kan dari diri kita sendiri. Yang penting kan dengan tujuan yang baik atau dengan yang benar. Mungkin mungkin maksudnya lebih menyesal itu adalah karena dia terlalu khawatir dengan masa depannya dia sendiri. Padahal kalau di dalam budaya yang aku anut gitu ya. Kalau misalkan memang sudah memasrahkan hidup pada suatu pilihannya, contohnya suaminya gitu ya berarti dia harus mengikuti suaminya karena suaminya ini adalah kepala rumah tangganya. Iya, gitu. betul. Sehingga ya yang paling penting adalah suaminya ini jangan sampai kehilangan arah. Oh my God!
Balik lagi, dimulai dari pada saat mulai lulus kuliah gitu. Begitu ya. Iya. Nggak tahu ya, aku kalau Cece Kesia kan kayaknya udah Apa? udah punya. Punya Iya apa? punya Punya iya. apa ini? Punya apa ini? Punya iPhone gitu. Enggak lah. Enggak, aku enggak pakai iPhone. Oh iya, Ayo nggak loh. pakai iPhone. Salah. Ini Nggak apa? punya iPhone Ini- itu ini tuh. apa ini? Depan tuh. Kalau ini apa kan ini? iPad. Oh iPad ya. iPad. Oh, iya. Berarti benar, aku sudah Oh, tua. tapi kan kesuksesan orang kan bukan melihat dari barang-barang yang mereka punya. Gak bisa lah. Yang punya sesuatu itu maksudnya apa sih? Tadi kan bilang aku udah punya semuanya. Gak berarti Apple juga udah punya semuanya toh. Maksudnya gini loh, orang-orang bos-bos besar di luar sana itu kebanyakan Ya. mereka lebih sering pakai HP yang kecil itu loh. Pernah lihat kan yang Nokia yang zaman dulu ini? Yang bukan Android. Itu bukannya kayak di film-film James Bond gak sih buat Iya. ngirim sinyal gitu? Iya. Aku di sini. Loh tapi kebanyakan sekarang kayak gitu. Enggak kebanyakan sih. Papaku juga dulu kayak gitu kok. Oh iya. Iya nanti tahun kemarin itu baru ganti Android. Oh. Gitu. Jadi kayak memang orang-orang malah lebih pakai yang kecil-kecil itu. Pernah lihat yang angkanya masih kayak 0, 1, 2, 3. Oh, Hayo, iya, hayo, iya, iya, hayo. Iya, iya. HP yang jadul lah. Yang nggak ada internetnya. Iya biasanya kalau aku kenalnya buat ngirim sinyal gitu. Oh iya. Tapi kalau Sangat sekarang hebat sekali, sinyal ya. itu nggak perlu dikirim pakai HP sekecil itu, kayaknya Apa? dengan lirikan mata pun sudah bisa. kayaknya. Telepati. Itu mah aja telepati. Nah oke, kembali lagi ke laptop. Oh iya, boleh. Loh, sekarang berarti calonnya Kak Ibrahim ini di mana? Di Bandung juga. Iya, karena dia aslinya di Bandung gitu. Lu ketemu di mana emang? Kalau boleh kepo kan kita boleh kan di luar jalur sedikit kan? Boleh. Boleh, jadi calon aku itu orang Bandung dan sekarang ini ketemunya ya pertamanya itu pas waktu di SMP di tempat les gitu. Oke. Jadi Pacarannya nggak? Jadi Terus, aku waktu kelas 3 SMP itu ikut kayak bimbel dari guru, ya kan? Nah, pas udah daftar masuk ke kelas, aku ngelihat ini ada kayak apa ya? Kayak tatapan yang sangat indah sekali. Seolah dunia itu berhenti. Wih. Nah, Kalah. muncul kan gitu pelangi-pelanginya, warna-warninya gitu. Ya Terus ampun. akhirnya ya udah karena aku ini adalah laki-laki yang menurut dia loh ya, pemberani. Gitu. Aku jadi pertama ya udah kenalannya langsung jabat tangan. Siapa namanya? Gitu. Nama aku Tut gitu. Ternyata Kak Ibrahim ini diam-diam dalam loh. Oh. Dia Iya. langsung cacat-cacat gitu. Ilmunya banyak ya. Kalah loh kayaknya Kak Dimas loh. Lah emang cekesnya nggak kayak gitu dulu? SMP kan itu masih cinta monyet lah ya. Oh cinta monyet ya? Iya dong. Lah kalau udah lamaran disebutnya apa nih? Oh itu kan udah Oh Ya. cinta sejati. step by step lah ya. Oh, iya. Enggak kan kalau seumuran Iya sih, kita kan benar. memang udah yang cari yang pasti. Kalau anak SMP kan kebanyakan kayak masih kayak karena dia cantik jadi jatuh cinta. Oh karena dia pintar jadi adanya Iya. kagum Iya, atau apa benar kan. ya. Masih bisa berpindah-pindah gitu loh. Iya dari tahun 2000 berapa aku ya? 2012 berarti. 2012 sekarang 2023 ya? 23 iya. 11 tahun ya, nggak kerasa. Kapan emang nikahnya? Ayo. Sebentar lagi. Amin. Sebentar lagi. Amin ya. Iya. Nah, berarti kalau misalnya kalau kembali lagi ke masa kuliah ada nggak yang Kak Ibrahim pengen perbaiki? Kalau jujur dalam hati aku nggak mau merubah apapun. Karena buat aku kayak nggak penting mengubah sesuatu yang sudah aku laksanakan gitu. Jadi pada saat perkuliahan aku kenalnya itu adalah sesuatu yang tidak ada di tempat lain yang bisa tawarkan. Contohnya kayak aku bisa mendapatkan relasi pertemanan yang bagus gitu kan. Dan dulu kan teman-teman aku mungkin cuma di sekitar Bandung aja ya kan. Sekarang akhirnya aku punya teman dari Jember, teman dari Sulawesi gitu ya. Teman dari Kalimantan, teman dari Papua, teman dari Sumatera. Jadi dalam satu lingkup itu kampus itu menggambarkan
miniatur Indonesia Iya. gitu. Nah, dari situ aku kenal berbagai macam budaya juga dan ternyata orang ini kayak gini ya, keren, asik gitu. Ya udah jadi aku orangnya agak terbuka. Nah, dari situ aku pikir karena aku yang menjalani kehidupan aku dengan karir aku sekarang ini, ya sudah aku tetap bisa mengembangkan karir juga dibantu dengan teman-teman yang sudah ada gitu. Ya. Karena apa? Yang paling penting adalah pada saat kita menjalani karir kita saat ini kita disupport dengan teman-teman kita. Terutama pasangan. Iya, gitu. Yang belum menikah angkat tangan, yang baru datang. Yang belum menikah. Kan aku belum ya. Oh, iya. Aku belum loh. Iya, bentar lagi sih. Iya sih. Jangan-jangan Kak Ibrahim pilih teknik kemarin karena ada Ayang di sana. Ayo. Yang sayang lagi apa? Tipenya gimana Kak? Tipe aku pendek. Segini. Enggak sependek. Ya, Nggak. yang penting dia kecil, terus yang kedua lucu. Udah itu aja sih. Pedofil dong berarti. Kecil. Kecil, lucu. Kecil ya? Kecil. Kecil. Iya. Bisa masuk kantor. Iya. 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 Tapi kayaknya bagus ya kayaknya. Oh, tadi ini Nggak. ada setruman dari langit kayaknya. Astaga. Loh, berarti kalau misalnya calonnya Kak Ibrahim juga sesuai nggak dengan yang di jurusan, dengan apa yang dia kerja sekarang? Nah, Sama nggak? Dia itu kemarin sempet kayak dia itu Coba itu tuh main gini. tapi dia kemarin sempat kayak insecure. Kenapa? Dia sempat insecure. Dia kan lulus lebih cepat dari aku ya. Jadi dia itu lulus Lebih cepat tahun insecure ya, apa 2000. Insecure. Oke. Insecure. Kamu tidak bisa segitu-gitu. Coba kalau bercanda Esther gimana, Mbak? Bercanda ya. Masuk ITB harus pinter gak? Hah? Iya, bocor. Rata-rata hoki. Oh ceritanya tadi dirahasiakan. Iya, pura-pura nggak tahu aja, pura-pura Di dunia tipu-tipu. Kayaknya Kak Ibrahim ini salah jurusan dan salah kerjaan ya kayaknya ya. Seharusnya lebih ke penyanyi ya. Dari Iya. tadi nyanyi terus loh. Iya, hobi kayaknya ya. Oh, Kan kali gak sama Saiful Jamil. dikit nyanyi. Oke. Video Oh ya tadi apa Kak pertanyaannya Kak? Ayo apa? Ayo. Oh iya aku ingat ya. Nggak, Jadi pacarnya, jadi gini. pasangan. Dulu itu dia sempat insecure. Jadi dia itu lulus tahun 2019 gitu ya Kak. Gimana ya aku ngegambarin ya. Dia itu sebetulnya benci dengan dirinya Karena pada saat itu. Karena dia merasa dia sudah lulus dari jurusannya dia yang menurut dia itu dia tidak mungkin mendapat kesulitan dalam mencari pekerjaan gitu. Nah, tapi alhasil setahun 2 tahun lamar kerja nggak dapet, tapi aku bilang aja udah di situ ya sudah. Namanya apa? Kamu menjemput rezeki, kamu sudah coba. Gitu. Berarti mungkin memang bukan jalan kamu untuk masuk ke sana. iya, betul. Nah, artinya kamu jangan memikirkan masalah rezeki. Gak usah khawatir gitu. Nanti juga rezeki akan datang dari jalur yang tidak terduga. Loh, PTW ini jurusannya apa dulu? Pacar. Kalau pacar aku jurusannya biologi. Biologi. Aslinya biologi. Itu berarti beda sama kedokteran kayak gitu ya? Beda. Kalau biologi itu ada 2 macam pendidikan sama keilmuan. Kalau kebetulan calon aku itu lulusan biologi keilmuan. Berarti itu meneliti. Penelitian, Oke. ya. Jadi khusus untuk masuk lab gitu. Kemudian bagian QC, quality control gitu. Ya.
Kalau sekarang berarti kerjanya apa sesuai juga? Enggak kerja. Oh sampai sekarang. Kan gak apa-apa kan Kak Ibrahim kan udah bisa menafkainya. Iya gak sih? Ya. Boleh gak sih kalau pacar itu menafkahi? Oh iya. Ya semua. Enggak, tapi Bercanda. Gak bisa aku kayak gitu. tapi kadang gini, Ya. sorry ya, mungkin untuk beberapa orang nggak sepakat dengan aku, tapi menurut aku begini, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, benar ya? Pasti ya. Nah, pada saat dia Tepuk tangan. Ya semua tepuk tangan. Nah, kadang kebahagiaan itu justru yang harus dicari gitu. Nah, kadang mencarinya itu adalah kita tidak bisa membuat kebahagiaan itu. Akhirnya apa yang aku lakuin pada saat itu ya sudah gitu. Kalau dia memang tidak bisa bekerja, aku bilang jangan dipaksa. Tapi ada sesuatu yang bisa kamu lakukan suatu hari nanti gitu. Jadi tidak sekarang. Karena kadang orang pada saat ini ya kalau aku lihat terutama mungkin ya ada beberapa teman aku juga mereka itu membandingkan dengan kondisi saat ini. Kamu loh perlu buat nikah, kamu loh perlu buat rumah, kamu loh perlu buat apa gitu. Iya, buat bagi yang mau mikir- nikah. Iya, iya toh. Iya benar sih. Iya. Iya, tapi Beda kan lagi. ada buat Beda buat lagi. ngopi-ngopi Kak, iya. Oh, iya. Oke. Iya, gitu, sehingga ya buat aku sih udahlah jangan lihat rumput tetangga, udah gitu aja. Akhirnya dia sempat melalui masa-masa substansial krisis itu dan akhirnya dia menerima. Nah, sekarang yang dia lakukan apa? Dia seringnya ngasih feedback ke aku buat dukungan. Gimana caranya supaya aku tetap tidak terpengaruh dengan lingkungan yang gitu. lain. Malah aku sekarang ya jujur aku kurang aktif di sosial media karena itu mungkin salah satu masukannya dari dia supaya aku bisa mengembangkan jalan karirnya aku gitu. Kenapa nggak itu aja? Kalau misalnya kayak Kak Ibrahim yang kerja, dia yang mengolah media sosialnya Kak Ibrahim. Ya. Kok ini? Kan mensupport. Tapi kok ini BTW jadi curhatan tentang mantan dia? Mantan pacar. Rara. Iya, ini Loh, masih kan, pacar. Kan nikah, Kak. Kan mantan dulu toh baru jadi istri toh. Iya bener. Iya toh? Iya. Kan? Iya ya. Tujuan pacaran itu adalah supaya Menikah. putus. Oh, astaga. Kata Dilan. Oh, iya. Dilan tahun 1990. Astaga. Nah, putusnya nanti Ternyata suka nonton juga ya. Oke. Nah, nanti kan setelah putus kata Dilan pilihannya dua, mau menikah atau pisah. Oh. Iya. Iya. No. Iya. Dilan itu dari Bandung toh? Dilan Di Bandung. itu tokoh fiktif dari Bandung. Iya dari Bandung. Oh mau Jakarta. Tapi Malang. fiktif ya guys. Gak mau, jangan Malang. Kayaknya kok endingnya gak enak ya. Iya toh endingnya gak happy toh. Iya. Menurutku sih sad ending sih. Iya, set ending. Iya janganlah, jangan dari Malang. Oke. Di mana kamu? Tapi kalau dilihat dari kan Kak Ibrahim pasangannya toh, melihat bahwa itu memang passionnya nggak di biologi itu. Dia bilang ke aku itu pilihannya dia. Jadi kita berdua sama-sama punya pilihan pada saat itu, tapi ternyata in the end-nya kita tidak masuk ke sesuai jurusannya kita masing-masing. Gitu. Iya betul. Ini kalau sekarang berarti kalau misalnya kembali lagi ya kayak ke Kak Ibrahim jurusan teknik, sekarang kerjanya tidak ada sangkut pautan sama teknik. Yes. Ini berarti passionnya Kak Ibrahim nggak? Atau masih kayak memang sedang mencari-cari aja passion yang ada? Kalau buat aku pribadi justru malah ini adalah sesuatu yang tidak bisa teman-teman aku kerjakan. Itu aja sih. Jadi justru aku malah bersyukur karena dikenalkan dengan suatu komunitas awalnya ya. Jadi aku belajar di Bandung itu belajar di satu komunitas. Terus akhirnya ya saya berkelana sampai akhirnya muncullah di sini gitu. Muncullah di
Surabaya. Di Sulawesi. Kok Sulawesi? Kan jalan Sulawesi ini. Iya. Oke. Iya. 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 Enggak, iya benar. Iya. Kayak aku dulu kan pas naik Grab toh. Lo Cece dari mana asalnya? Gorontalo. Gorontalo itu mana? Dulu Sulawesi Utara kok. Oh, berarti sekarang kembali lagi ke Sulawesi ya? Kayak, oh iya. Iya, agak lalot ya. Iya. Kang Grabnya Ibrahim. Iya. Iya, jangan-jangan Hei. berubah-ubah. Abang tukang Grab, mari sini. Kan nyanyi kan? Kenapa? Iya. Aku mau pulang. Pulang kemana? Itu tadi, abang tukang Grab. Ya ampun. Tapi kalau misalnya dari yang aku sering dengar-dengar ya, kebanyakan kan orang itu masuk kuliah itu karena paksaan orang tua. Iya. Terus sampai kayak endingnya misalnya nih mereka belajar susah-susah contohnya. Ini kayak sering aku dengar ya. Masuk dokter ujung-ujungnya kalau orang Chinese biasanya kembali ke toko. Atau dokternya ya gak ada cuma sebagai titel belakangnya aja. Titel depan ya kalau dokter ya. Oh berarti. iya. Ya berarti kalau misalnya Kak Ibrahim itu kalau teknik itu juga apakah hanya sesuai buat titel aja atau gimana? Tapi kalau buat aku ya, jadi kalau buat beberapa teman-teman, oke, ada yang berpikir bahwa dia punya gelar gitu. Tapi kalau buat aku justru tetap gelar itu adalah suatu tambahan. Kayak kita misalkan beli iPhone gitu, tambahannya ada headsetnya, earphone-nya dan macam-macam gitu. Kalau buat aku pribadi ya. Tapi yang paling penting itu esensinya apa sih pada saat kita berkuliah itu menurut aku adalah tadi ya, yang pertama kita mendapat relasi dari situ. Karena relasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tukar dengan waktu dan uang menurut aku ya gitu. Kamu harus melewati beberapa tahun dulu atau mungkin cuma beberapa menit ngobrol baru nemu nih. Oh, aku klopnya sama si A, si B, si C gitu. Aku jadi kenal watak si D, si E, si F kayak gitu kan. Dan dari situ kamu juga bakal kenal nih. Oh, siapa nih yang benar-benar bestie kamu ya gitu. Kemudian siapa yang benar-benar bisa kamu tolong tapi bukan bestie kayak gitu. Ada juga kan, dan ada juga orang yang pada akhirnya bisa membantu kamu buat mencapai visi itu meskipun dia belum tentu bestie ya. Ya gitu. Jadi ada yang di bidang profesionalnya, ada yang di bidang non profesionalnya, mungkin sekedar teman curhat atau apa. Tapi itu akan tercipta dari pertamanya lingkungan pendidikan. Iya. Menurut aku sih tetap lingkungan pendidikan itu perlu dibenahi gitu. Dibenahinya itu adalah kita mencari teman, membangun relasi di situ. Itu adalah sesuatu yang paling penting gitu. Tapi kalau masalah pendidikannya kayak kita harus belajar bagaimana cara berhitung, membaca, ya itu tetap gitu. Tetap. Berarti tidak menyesal loh ya? Enggak, aku enggak menyesal lah. Ngapain disesali? Oh iya, oke. Lalu sekarang kalau misalnya Kak Ibrahim sekarang udah menemukan sesuai passion nggak? Sekarang? Kalau menurut aku, karena aku didukung sama calon aku sendiri, didukung sama orang tua, karena pada akhirnya ya sudah, inilah jalan yang bisa orang tua aku pahami juga ya. Karena ada beberapa orang tua yang pada akhirnya pada saat anaknya memutuskan untuk pindah bidang nih. Iya. Itu ada yang tidak setuju, tapi kadang orang tua perlu waktu juga gitu. Dan sebetulnya menurut saya adalah harus ada kesempatan kedua. Iya. Gitu. Kenapa? Karena kadang orang kalau dikasih kesempatan sekali nggak berhasil, kesempatan kedua nggak dikasih. Nah itu yang kadang menurut aku juga problem gitu. Ini sih kacamata pribadi aku. Iya, tapi kan kalau misalnya soal passion itu kan dari dalam diri kita sendiri kan, seharusnya bukan dari eksternal kan. Nah kalau itu berarti aku kembalikan kepada Diri sendiri. diri sendiri. Iya. Iya. Gitu. Terus ya Pak, maksudnya dari
Kak Ibrahimnya sendiri, ini memang passionnya apa? Tidak. Passionnya aku Passion pada akhirnya. pada akhirnya. Jadi kesimpulannya terpaksa. Enggak lah. Enggak. Kalau terpaksa kan ujung-ujungnya ngapain lah aku jalani kayak gini. Pada akhirnya kan ada yang kayak gitu, terpaksa. Kalau ini tidak terpaksa. Kalau ini tidak terpaksa. Kalau terpaksa dia pada akhirnya mungkin dalam hitungan hari pun itu dia akhirnya tidak lanjut gitu. Ini sih personal view-nya aku ya gitu. Kalau kalau ada yang tidak setuju bisa komentar di kolom komentar di ya, bawah. gitu. Tolong komentar Iya. di bawah. Gitu. Nanti dibaca sama Kak Ibrahim Oh iya. dan dibalas sama Kak Ibrahim. Kak Ibrahim second account ya. Astaga. Loh, berarti kalau misalnya ngomong tentang passion, berarti pada ujungnya kalau misalnya kita nyoba dan itu kayak kita senang, kita bisa, terus dapat dukungan dari orang lain, itu udah bagus berarti. Tapi bentar, aku mau tanya, dalam satu orang itu kira-kira bisa beberapa passion yang ada yang mereka punya, atau satu orang cuma satu passion? Nangkep nggak? Aku ngerti, aku paham ngerti. Hobi dengan passion ya ada tuh. Oh iya, Oh iya. Bisa semua jadinya hobi. hobi, oh iya. Iya. Oke. Tapi ya kan memang kita beberapa kali nemu ya ada manusia yang segala bisa ya gitu. Menurut aku sih itu emang sudah anugerah saja gitu. Yang mereka punya. Iya, karena balik lagi kalau menurut aku bukan karena bakat yang menyebabkan muncullah hobi atau passion itu. Tapi karena keuletan dia dalam melaksanakan sesuatu. Nah, menurut aku cuma itu saja. Karena dia punya keinginan yang tinggi, mungkin dia orangnya obsesif juga dalam menjalankan sesuatu sehingga dia fokus dengan apa yang mau dia lakukan. Kalau menurut aku sih itu ya. Iya. Tapi balik lagi semuanya bergantung kepada isi pikirannya kita sendiri gitu. Jadi isi pikirannya kita ini mempengaruhi bagaimana cara kita bertindak. Nah itulah seni psikologi. Nah itu juga yang menurut aku sesuatu bidang yang cukup menarik ya psikologi. Dan aku kalau misalkan ada uang buat kuliah lagi, aku mau coba ngambil S1 psikolog gitu. Oh. Sesuatu yang menarik soalnya psikologi itu. Kenapa nggak ambil ininya aja? Emang kalau Hikmahnya. Koima. Loh, psikolog itu ada ini nggak sih kayak ada kelas-kelasnya nggak sih? Kan kalau akuntansi, Ada. oh Tapi psikolog bukan- ada. Bukan yang apa ya? Bukan edukasi. Kalau kan tadi Iya. itu benar-benar jadinya pendidikan toh. Kalau misalnya kamu mau kelas-kelas kayak gitu sama kayak kursus ibaratnya. Iya. Iya. sih. Tapi platform yang Indonesia. Tapi kan kalau kursus itu kadang nggak membangun relasinya aku Kak. Jadi kayak kadang ada orang yang datang ke kursus, udah kursus selesai udah gitu. Pergi aja. Kalau kuliah kan aduh si ibu ini ngasih tugas ini nih gimana nih Be gitu. Ayo sini. Kita kerjain bareng ujung-ujungnya ketawa ketiwi dulu, ngopi dulu. Itu kan jadi bangun relasi juga. Gitu. Kan bisa kan pulang kursus kayak nongkrong yuk. Beda mungkin. Oh beda. Beda karena kadang gini kalau kursus ini pengalaman aku ya. Kadang kalau kursus itu orang kalau udah selesai kursus ya udah kadang dia pulang terus merasanya karena tugas aku udah selesai nih di kursus atau kegiatan aku udah selesai, aku mau ngelanjutin kerjaan aku yang lain deh gitu. Oh. Lah kalau zaman kuliah kan karena kita dikasih tugas nih sama dosen, besok deadline-nya. Ujung-ujungnya sini, ayo kerjain di mana? Di McD yuk, ayo nyari di McD yang 24 jam gitu kan. Ayo kerjain gitu nih. Lu jawabannya apa? A, B, C, D. Kalau gitu. aku kayaknya sama Kak Ibrahim aku nggak usah kerja bareng. Kak Ibrahim ini tugasku. Kerjain enggak? Iya. Kerjain enggak? Atau lu racing ban motor lu? Preman kampus. Remember, education is not free. Iya. Nanti kayaknya ini shortnya pasti Kak Ibrahim nyanyi semua nih. Sudah terdapat inspirasi. Nyanyi. Ya, ada mau menyumbang lagu nggak satu? Silahkan, aku mempersilahkan. Terus habis itu closing. Ya, selesai. Oh enggak, mantap. Nanti closing. Jadi dari sekarang berpikirlah lagu apa yang akan dinyanyikan. Boleh. Jadikan bahan closing sama Keisha. Ya, betul. Bentar lagi kita closing kok.
Oke. Jangan dulu sekarang. Udah mau nyanyi. Enggak. Aku malah tadi mau nanya loh. Oh, nanya apa? Mau nanya ini apa namanya? Kesya itu dulu pas kuliah sampai sekarang temennya masih ada aktif juga ngobrol Masih sama hidup. Kesya. Oh, masih hidup ya. Enggak, tapi memang aku baca gini, semakin munafik, semakin bukan diri kamu sendiri, itu makin banyak temanmu. Tapi semakin munafik kamu, oh iya, salah. Oh iya, salah. Makin munafik Ini diri. pikirannya kayaknya mau langsung nyanyi ini. Makin munafik dirimu, makin banyak temanmu. Tapi makin jadi diri sendiri, temanmu jadi sedikit. Oh, oke. Sekarang teman saya sedikit. Yang bertahan aja sih beberapa, ya SMP 1-2 orang, SMA 1-2 orang juga sih, kuliah juga iya. Tapi maksudnya nggak yang intens selalu. Iya ya. Cuman kayak tiba-tiba aja kepikiran di mana makan yuk gitu. Nggak yang curhat-curhat banget sih. Kan teman gosip saya banyak di sini. Memang kita bergosip di Iya, sini. iya. Oh ya? Oh iya betul. Gini, kembali lagi ke Oke. laptop. Kayak Ibrahim kayak menerka-nerka apa ini. Berarti bakat dan passion itu sama apa berbeda? Nah, kalau menurut aku berbeda, tapi untuk dalam klasifikasi tertentu dia itu 11-12. Jadi bakat itu menurut aku ya bisa membangun passion. Oke. Tapi passion terkadang tidak memerlukan bakat. Contoh menurut aku ya, pesepak bola yang ahli pun gitu. Bisa jadi dia tidak punya bakat di sepak bola, tapi karena dia punya kemauan yang keras untuk menjadi pesepak bola. Kan ada yang dia dari lahir udah jago nih dribblenya gitu. Dari lahir. Dribble itu bawa bola gitu sambil Dari lahir ya. dari perutnya gitu. Dari kecil lah, Oh, dari dari kecil. 4 tahun 5 tahun gitu. Iya Oh, gitu. 5 tahun. 5 tahun belum main bola. Iya. Iya kayak gitu. Ponaanku aja cuma ngambil, lari, tendang. Oh iya. Dribble itu nggak bisa dia. Mungkin Kak Bukan passion, Ibrahim. Oh bukan passion, bukan passion. Bakatnya belum ada itu. Iya. Tapi dia udah ada passionnya. Tapi kalau bakat itu Iya. kan memang dari kecil kan. Yes, Kalau benar. passion berarti di saat kita udah gede bisa ada dengan seketika. Iya. Mau ditambahkan lagi? Enggak. Enggak. Aku setuju kok gitu. Oke. Kalau ditambah dengan hobi dan passion. Nah, kalau hobi itu adalah sesuatu yang kamu suka menurut aku. Tapi dia, iya, kamu dan aku, ya, Menjadi tidak satu. iya, iya, bisa jadi, ya jadi kayak bisa jadi dia seneng gitu, ya tapi ya cuma buat seru-seruan aja, ya. Tapi itu kacamata aku ya. Aku nggak pakai kacamata. Iya, kacamatanya mana? Iya, kacamatanya hilang. Iya, Hilang diambil siapa? dia. Hobi gimana? Iya, iya. Nggak mau dikasih pusat informasi ya yang menemukan kacamatanya Kak Ibrahim. 45 menit udah. Oh, ini aku pakai timer loh, nggak nyampe loh. Iya, yang ku perhatikan adalah setiap 10 menit itu akan beda-beda panggilannya Kak Ibrahim terhadap aku. Pertama Mbak Kesya, terus Cek Kesya, terus jadi Kesya. Iya, itulah Nanti- evolusi. Nanti kayaknya tambah 10 menit lagi ini akan beda lagi. Tapi dulu pernah loh aku waktu SMA tuh kan awalnya aku nulis A. Terus? Dicontek sama teman sebelah aku. A-nya itu kayak nggak nutup gitu. Jadinya, Nah, terus yang Bocor. paling kanan nyontek lagi. Nulisnya kayak setengah A, setengah 4. Lama-lama yang paling kanan nulisnya 4. astaga. Ini nyontek apa dulu nih? Kayak kayak nyontek ini sebuah kalimat tapi lama-lama nulis huruf A ini jadi kayak nulis angka 4. Jadi disangkanya yang paling pojok aku tuh nulis angka 4 gitu. Ini main game apa isi ujian? Ujian. Ujian. Jelaskan ya. Iya. Sama kru kita bacakan maksudnya.
Oh iya. Nih Ibrahim kan. Oh, tulisannya jejer banget. Iya, Itu kan nulis A, nggak tahu huruf aku atau apa gitu. Iya, iya, iya. Terus dia dicontek kan. Maksudnya nulis A-nya nggak bulat. Terus habis itu sebelahnya lagi makin kebuka tuh tahu kan? huruf Tahu, A. tahu, tahu. Terus sampai pojok jadinya angka 4. Iya. Evolusi. Iya, iya. Boxnya di situ. Wah. Boxnya berubah jadi angka Iya, iya. 4. Cuman yang kupikirkan adalah kan kalau misalnya ujian, apa yang ditanyain kan seharusnya dia bisa mencari tahu kayak, oh ini seharusnya angka, ini seharusnya huruf. Ya, tapi balik lagi Kesia, tidak semua manusia itu berpikir seperti aku dan Kesia. Oh iya. Makanya ada yang ranking 1, ada yang ranking 31. Oh iya, iya. Baiklah. Baiklah, oke. Oh, iya. Ini kan udah mau closing nih, kan udah mau 40 menit nih. Mm-mm. Mau nyanyi apa? Lagunya apa bro? Yo, Apa ya? disuruh giliran dikasih waktu kagak nyanyi. Orang kagak butuh nyanyi dia nyanyi bro. Waduh. Kak Ibrahim di sini terbuli. Aku terbuli. Aku tidak bermaksud Terbuli. kita menunggu lagi. Iya. Kamu Kamu. Aku Oh ternyata tidak tahu. Siapa Dilan ini? Ternyata nggak tahu Dilan. aku nggak tahu Iqbal. Oh, Aku taunya taunya Dilan. Emang Dilan nggak pernah nyanyi? Kan aku baca novelnya. Oh alah. saya bukan nonton. Iya. Tidak level. Tidak level. Nonton. Kita mah aduh pusing. Betul. Jadi lagunya apa Bapak Ibrahim kita tunggu. Terima kasih. Aku suka kamu yang selalu padaku. Ini kayaknya curahan hati untuk Ayang ya. Iya benar. Lagunya siapa BTW? Itu kalau nggak salah lagunya Dilan deh yang waktu film pertama banget Dilan. Katanya itu. tadi nggak nonton Loh, Dilan. aku kan dengerin lagunya karena waktu itu aku kayaknya nggak nggak sempet tahu nonton. Iya gitu. Ayo loh. Berarti itu isi hatinya Kak Ibrahim untuk Ayang. Iya, biar aku cepat pulang. Oh, pulang bawa money. Oke, terima kasih Kak Ibrahim atas waktunya. Abis ini panas dingin. Iya. Astaga, oke. Thank you ya Kak Ibrahim waktunya. Iya, terima kasih Kesia.